Halo Sobat Eksis, ketemu lagi bareng Kak Siti. Kakak akan menjelaskan tentang materi fisika untuk optika geometri. Ini adalah bagian yang ketiga. Yang belum nonton bagian pertama dan keduanya boleh ditonton dulu. Nah, di bagian ketiga ini kakak akan menjelaskan tentang alat-alat optik. Alat optik apa aja sih yang sering keluar di UTBK atau di SBMPTN? Yang pertama ada loop atau bahasa lainnya adalah kaca pembesar. Nah, loop ini terdiri dari sebuah lensa cembung. Karena lensa cembung biasanya fungsinya untuk memperbesar bayangannya. Di mana cara menempatkan benda supaya terlihat jelas bayangannya di loop itu adalah tepatnya di antara lensa dengan titik fokusnya. Nah, sifat bayangan yang terjadi di loop itu adalah maya, tegak, dan diperbesar. Ada dua rumus cepat untuk nyari perbesaran. Yang pertama ini untuk akomodasi maksimum. Jadi yang belum tahu, akomodasi maksimum itu adalah ketika mata kamu melihat benda yang sangat dekat atau si bayangannya itu sama dengan panjangnya 25 cm. Jadi jarak bayangan ke loopnya ini sama dengan 25 cm. Kalau minus berarti dia di depan si lensanya ya atau depan loopnya. Nah, rumus perbesaran ini tinggal SN per F. SN ini adalah jarak baca normal. Biasanya di antara 25 sampai 30 cm. Kalau nggak dibilang di soal, berarti nilainya 25 cm. F-nya adalah fokus loop, tinggal ditambah 1. Kalau akomodasi minimum, ini berarti ketika mata kamu melihat benda yang sangat jauh. Makanya S aksennya ada di tahingga. Nih, rumusnya sama sebenarnya kayak yang akomodasi maksimum. Bedanya kalau maksimum ditambah 1, minimum enggak. Jadi ingat aja, maksimum itu plus 1, minimum tidak. Yang kedua ada mikroskop. Nah, mikroskop ini itu adalah sebuah alat yang terdiri dari dua lensa. Nah, bayangannya yang terlihat yang akhirnya itu adalah maya terbalik dan diperbesar. Ini susunan dari mikroskop. Jadi dia terdiri dari dua lensa, dua-duanya lensa cembung. Ini namanya objektif karena lensa yang ini itu berada dekat dengan benda. Kalau okuler karena dia berada dekat dengan mata. Jadi mekanisme untuk melihat bayangan di mikroskop itu kayak gini. Jadi benda diletakkan di depan lensa objektif. Nah, nanti si benda ini akan dibiaskan oleh lensa objektif sehingga menghasilkan bayangan. Misalkan ini bayangannya nih. Nah, nanti si lensa okuler ini itu ngambil bendanya tidak dari yang sini nih, tapi dari si bayangannya. Nah, dari bayangan ini itu jadi benda untuk lensa okulernya. Makanya kan berarti dari si benda ke objektif ini, lensa objektif ini, berarti jaraknya namanya SOB. Dari bayangan ini ke lensa objektif namanya adalah SOB aksen. Nah, yang ini kan jadi benda untuk lensa okuler kan. Nah, berarti dari sini ke sini namanya SOK. Pertama kali kakak jelasin tentang perbesaran mikroskop. Karena ini ada dua lensa, berarti si perbesarannya ada dua, karena objektif dan karena okuler. Rumus perbesaran kan sebenarnya S aksen per S ya, berarti jarak bayangan per jarak benda. Jadi kalau perbesaran untuk lensa objektifnya SOB aksen per SOB, yang untuk okulernya berarti SOK aksen per SOK. Yang kedua bakal dibahas tentang panjang mikroskop. Panjang mikroskop ini sebenarnya jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler. Tadi kasih udah jelasin ya. Nah, berarti jaraknya itu kan pertambahan dari sini ke sini, ini namanya SOB aksen, dan dari sini ke sini kan namanya adalah SOK. Jadi ini panjang mikroskopnya. Untuk perbesaran ada dua rumus cepat. Yang pertama akomodasi maksimum. Tadi udah dibilang kalau akomodasi maksimum itu ketika mata kamu melihat benda yang sangat dekat atau jarak bayangannya ada di minus 25 cm. Ini rumusnya nih. Jadi yang ininya tetap untuk yang si perbesaran objektifnya SOB aksen per SOB, tinggal yang perbesaran yang okulernya yang berubah. Jadi SN, tadi SN itu adalah jarak baca normal dibagi FOK, fokus lensa objektif, ditambah 1. Kalau yang minimum ketika mata kamu melihat yang sangat jauh, sama rumusnya kayak gini, cuman tidak ditambah dengan 1. Jadi rumusnya seperti ini. Gampang ya ngapalnya? Maksimum plus 1, minimum nggak plus 1. Nah, ini untuk contoh soalnya SBMPTN tahun 2018 kode 459. Loop digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan jelas. Ini udah jelasin kan? Betul ya, karena loop ini kan kaca pembesar. Berarti jelas fungsinya untuk memperbesar bayangan dan kelihatannya lebih besar. Nah, ini berarti betul ya. Nah, tadi sifat bayangan lu boleh dibilang ya apa? Bukan nyata, tapi maya, tegak, dan diperbesar. Berarti poin nyatanya salah, jadinya salah. Kalau benar dan salah, berarti jawabannya C, gitu. Ini contoh keduanya. SBMPTN tahun 2014 kode 4542. Sebuah objek diletakkan 1,6 cm. Nah, ini kalau sebuah objek diletakkan 1,6 cm, ini namanya adalah SOB. Dari lensa objektif sebuah mikroskop. Jika jarak titik fokus lensa objektif berarti ini namanya adalah FOK.
OB. Fokusnya F, objektifnya disingkat OB. Jarak titik fokus lensa okuler berarti namanya FOK. Dan pengamatan dilakukan oleh siswa dengan titik dekat. Tadi titik dekat nilainya berapa? SN. Biasanya 25 ya, tapi kalau di soal bilang segini berarti auto segini. Tanpa berakomodasi. Nah, kalau tanpa berakomodasi berarti tadi rumus M-nya apa? M-nya adalah SOB aksen per SOB dikali SN per FOK. Tanpa berakomodasi nggak ditambah 1 ya, tinggal dimasukin deh. Nah, kalau nggak ada si SOB aksennya, bisa pakai rumus ini nih, ini rumus cepat yang lainnya. Jadi FOB per SOB dikurang FOB. Tinggal dimasukin deh, FOB-nya berapa? 1,4, SOB-nya 1,6, FOB-nya 1,4, SN-nya tadi 20, FOK-nya adalah 2. Nah, ini tinggal kamu kurang, berarti jadi 1,6 dikurang 1,4, 0,2 kan? Ini dibagi jadi 10. Berarti jadinya ini kalau dicoret jadinya 7 ya. 7 kali 10 berarti jadi 70. Jadi jawabannya yang B. Ini soal yang ketiga, SBMPTN tahun 2013 kode 437. Seorang peneliti sedang memeriksa daun dengan menggunakan lensa cembung. Jarak fokusnya, berarti ini yang pertama kali diketahui adalah jarak fokus itu adalah F. Sebagai kaca pembesar. Berarti kalau kaca pembesar tadi bahasa lainnya apa? Loop. Manakah pernyataan yang benar? Perbesaran sudut sama dengan 4 bila bayangan akhir benda sejauh 25. Tadi kalau bayangan akhir benda sejauh 25 berarti apa? Akomodasi maksimum. Nah, tadi rumus M untuk akomodasi maksimum apa? SN per F ditambah 1. SN-nya dibilang, kalau nggak dibilang berarti berapa? 25. F-nya tadi udah 25 per 3. Nah, ini boleh dicoret ya. Berarti 3-nya tinggal naik ke atas. Jadi 3 tambah 1. Jadi betul ya jawabannya yang 4. Nah, ini betul poin nomor 1-nya. Poin nomor 2-nya, perbesaran sudut sama dengan 3 bila bayangan akhir benda berada di tahingga. Nah, tadi kalau tahingga, saksinya tahingga apa? Akomodasi minimum. Tadi untuk rumus M akomodasi maksimum apa? Tidak ditambah 1. Jadi tinggal dimasukin deh, 25 per 25 per 3. 25-nya coret, 3-nya naik ke atas, gitu. Berarti ini betul. Kekuatan lensa cembung adalah, nah kekuatan lensa berarti kamu nyari P. Nah, P ini rumusnya apa? 100 dibagi fokus, tapi fokusnya harus dalam sentimeter. Ya udah, berarti tinggal 100 dibagi 25 per 3. Nah, 100 sama 25 tinggal dicoret, berarti jadinya 4 kan? Nah, berarti 4, 3-nya naik ke atas. 4 kali 3 jadinya 12. Berarti ini betul ya. Terus yang terakhir, jarak bayangan nyata adalah jarak bayangan nyata. Kalau nyata berarti S-nya itu jadinya positif 25 jika jarak benda adalah 50. Nah, kita hitung aja. Pakai rumusnya ini, 1 per F sama dengan 1 per S sama 1 per S aksen. Masukin aja nih. Misalkan kan tadi bilang jarak bayangannya 25 per 3 ya. Berarti S aksennya 25 per 3, jarak bendanya 50 per 3. Ini kebalik apa-apa ya. Nah, udah tinggal 3-nya kita naikin ke atas dua-duanya. Terus kita samain penyebutnya. Nah, berarti seperti ini. Terus kita tinggal tambahin. Berarti jadinya berapa? 50 per 9. Sedangkan tadi fokus lensanya berapa? 25 per 3. Berarti benar apa salah? Salah. Karena berbeda. Ini jadinya salah. Makanya kalau yang benar poin 1, 2, 3, yang benar jadinya apa? Jawabannya A. Sampai di sini pembahasan untuk optika geometri part yang ketiga. Selamat bertemu lagi di part pembahasan fisika materi selanjutnya. Terima kasih.